dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa qiyam. Ternyata ciri-ciri orang-orang yang Allah pilih itu, dan mereka adalah orang-orang yang Allah kasih nikmat. Orang-orang yang Allah kasih nikmat. Orang-orang yang Allah berikan nikmat, orang-orang yang merupakan keturunan dari Nabi Adam, keturunan yang diselamatkan di bawah terangnya Nabi Nuh. Orang beriman berarti. Dan keturunan Nabi Ibrahim dan Israel. Kalau kita orang Indonesia nggak hafal Nabi Israel siapa ya? Kira-kira Nabi Israel siapa? Nabi Israel siapa? Nah, siapa bu? Nabi Israel siapa? Anak Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim siapa aja? Ishak. Keturunan Ishak ada siapa? Israel itu, Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Dia disebut Bani Israel. Makanya yang kita laknat bukan Israel, tapi Zionis Israel dan negara Israel. Kain. Ini satu negara yang isinya Zionis, boleh dilaknat. Tapi kalau Bani Israel nggak boleh, karena itu keturunan para nabi. Kecuali Bani Israel yang memang melawan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka sama kaya. Wa mimman hadaina, yaitu orang-orang yang kami berikan hidayah, petunjuk, wa tabaina, dan Allah pilih. Ini generasi orang yang Allah pilih dan Allah kasih hidayah, Allah kasih nikmat. Yang bagaimana? Iza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Kalau mereka mendengar ayat-ayat Ar-Rahman, dia tersungkur, sujud, nangis. Nangis karena dua hal. Paling tidak, yang pertama saking husuknya dia nangis, yang kedua dia takut akan perintah Allah yang mungkin dia nggak tunaikan. Kita jarang dengar Quran nangis. Kalau kita dengar Quran ngantuk. Orang di Facebook itu debat, aktivis dakwah generasi muda muslim di Facebook debat itu sampai sejam dan saut-sautan. Sebelum mungkin kita berhenti dan debat, buang aja Facebooknya. Itu kalau kita debat kita tinggalin terus kita ngaji, itu dapat berapa juz sehari itu? Ada kali 3 juz. Kebanyakan debat, kebanyakan mainin HP. Ya kan, bangun tidur buka HP, bangun tidur buka Quran. Orang kita mau tidur aja suruh baca Quran, benar apa enggak? Kita suruh tidur bukannya bikin status, bukan. Kita mau tidur suruh baca Quran, ayat kursi. Kita suruh baca Al-Falaq, An-Nas, Mu'awwidzatain. Suruh baca tuh Quran. Kenapa? Karena ternyata dengan Quran itulah Allah memberikan kepada kita nikmat. Sekarang kita jauh dari Quran, kata Nabi gitu. Ya Rabbi innakum takhudhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, suatu saat akan datang umatku yang menjadikan Quran sesuatu yang diacuhkan. Orang sibuk ngaji, orang Indonesia sibuk ngegosok batu. Lagi aja azan ngegosok batu. Ada pengajian nih ceramah, ini bisnis batu di depan. Itu lagi ngaji juga tawaran batu. Lagi tren memang Indonesia kembali ke zaman batu, sampai kencing aja batu, itu lagi tren. Nah hadirin sekalian, zaman dulu kalau maghrib kedengeran orang pada ngaji, sekarang maghrib orang nonton sinetron. Kenapa? Karena hidupnya berhasil dibodohi oleh orang kafir dan syaitan sehingga jauh dari Quran. Yang terakhir, dakwah paling kencang anak-anak muda, tapi suruh ngaji paling susah, nggak semangat. Suruh ke masjid paling berat. Padahal
saking disebutnya Quran itu dahsyat luar biasa, sampai pentingnya kita bergerak menuju masjid di kala subuh saja itu ditegaskan dengan Quran, ya kan? Disebutkan inna Quran al-fajr kana mashuda. Quran di waktu fajar itu dahsyat luar biasa. Itu penegasan tentang pentingnya kita berangkat semua ke masjid. Basiruna lil masyaina ila masjid fi zulli binuri tamah yaumil qiyamah. Kasih kabar gembira dengan orang yang melangkahkan kaki di waktu gelap menuju masjid dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Sekarang saya tanya, kira-kira subuh di masjid ramai apa sepi? Lumayan sepi. Segini ramai apa sepi? Segini sepi. Ramai paling separohnya, gak ramai. Gak percaya lihat mall, lihat konser, ya kan? Konser saking semangatnya, di dua belum datang dia udah joget, saking semangatnya. Lihat orang nonton bola, main bola jam 7 malam, dari zuhur udah penuh, saking semangatnya. Dari pagi udah berangkat. Kita subuh di masjid ramai sepi. Kadang di masjid subuh jamaahnya cuma 5. Itu pun yang satu imam, yang 4 tiang. Kadang-kadang imam berdua-dua mau karpet, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Kok begitu? Karena makmumnya nggak ada. Nah, hadirin sekalian, muncul generasi yang lupa Al-Quran, sehingga nikmatnya oleh cabut. Dulu Indonesia itu bangsa yang kaya, katanya. Tongkat batu dan kayu dilempar dari tanaman. Saking sombongnya dilempar jadi tanaman. Itu kalau nggak kena kepala orang, melempar-lempar itu tumbuh. Saking kerennya nih bangsa. Tapi lihat Indonesia, kalau bangsanya kaya, kok masyarakatnya sengsara. Alamnya indah, tapi masyarakatnya susah. Alamnya subur, kok ekonominya hancur. Karena Allah cabut nikmatnya. Karena jauh dari Quran. Naik pesawat terbang jatuh, naik kapal tenggelam, naik kereta api nabrak, naik motor ketiban lubang reklame, jalan kaki ditabrak senia, ngesot ditendang satpam, jagung aja impor, jagung impor, beras impor. Boro-boro mau bikin subway kereta bawah tanah, ya kan? Yang di atas aja nabrak. Begitu Jakarta banjir. Kalau bikin kereta bawah tanah bakal belum, jadinya kapal selam. Makanya harusnya kembali ke agama biar Allah kasih nikmat. Oh Pak Ustaz, buktinya orang Islam miskin-miskin. Saya bingung, orang Islam miskin-miskin yang mana? Itu yang pikir kali, itu orang Indonesia. Emang orang Islam orang Indonesia? Beda. Orang Islam bukan cuma orang Indonesia. Di Qatar kaya, Saudi kaya, Brunei kaya, Malaysia kaya. Di sini miskin. Berarti negeri lu miskin, bukan Islam. Orang Islam kaya negerinya. Jadi ketika dibilang buktinya orang Islam nggak ada. Di Saudi itu buat ngambil rumput, mobilnya yang 1,5 miliar di sini buat ngambil rumput. Jadi ini negeri, padahal di negeri kita punya gunung isinya emas, sampahnya tembaga, Jaya. Sisi gunung kota di atas pelangi, ujung gunung gletser salju abadi, pantainya Raja Ampat, saking kayanya. Gunung paling indah ada di Indonesia, namanya Rinjani. Kita jalanan aja bolong-bolong, kenapa? Allah cabut nikmatnya. Buktinya Ustaz miskin-miskin, yang mana? Kalau pemiskin bingung loh, katanya Ustaz miskin-miskin tapi nikmatnya banyak. Apa buktinya? Ustaz miskin, anak yatim ada 100, sekolah 2 apa punya, berbagi tiap hari, katanya miskin. Buktinya Ustaz miskin-miskin, Ustaz miskin-miskin, tapi keluarganya awet tuh. Artis pada kaya, bini antum berantem mulu, berkah nggak kira-kira? Bini 1 ribut mulu, itu kiai bini 4 anteng-anteng aja.
Ini contoh, bukan saya bilang harus gitu. Enggak, maksudnya gitu. Ente bini atau nggak ribut mulu, saya bingung nyari apa sih dong? Bini satu berantem mulu, ngapain aja sih? Satu doang, masih berantem mau ngapain? Orang bininya 3, bininya 4, ganteng-ganteng aja. Berarti kita ini nggak tahu diri. Anak 2, 1 penjara, 1 narkoba. Kenapa? Nggak berkah. Orang ada anak 9, anak 12 nggak ribut-ribut tuh. Ini muncul bangsa yang nggak berkah. Kenapa? Mereka orang-orang yang jauh dari Quran. Kalau ingat Allah tuh tersungkur sujud nangis. Zaman Rasul itu, Rasul pernah dibacakan Quran sampai rambutnya ubanan. Umar bin Khattab dengar surat At-Tur ayat yang ke-6, nangis pingsan. Di sini ya, yang rajin ngaji, generasi masyarakat kota yang rajin ngaji jarang. Alhamdulillah sekarang udah ada odot sih, ada odot lumayanan. Gitu. Yang ini udah mau Ramadan lagi, Yang dari Syawal sampai sekarang udah pernah khatam, supaya kalian gak usah ditanya khatam berapa kali ya. Yang udah pernah khatam dari Syawal sampai sekarang tunjuk tangan. Pernah khatam? Gak usah berapa kali dah, kita lihat. Minimal pernah khatam. Alhamdulillah, ada dah. Gitu ya. Malaikat ada nggak gitu? Maksudnya, memang kita muncul generasi yang kebanyakan teori. Kalau demo, anak muda demo 5.000 datang, mahasiswa demo 10.000 datang. Coba suruh ke masjid, subuh gak kelihatan. Jumatan aja yang paling dulu datang kongkong, lihat lah. Jadi suruh udah datang, anak muda mah tar dulu. Jadi muncul generasi yang jauh dari Quran, jauh dari agamanya. Makanya sebenarnya ketika itu terjadi, nikmat dicabut. Mereka nggak jadi generasi pilihan. Muncullah generasi yang fahalama membalik kaumun adahu sholat. Mulailah mereka jadi generasi yang hina karena melalaikan sholat. Sholat pada susah. Sekalinya lagi sholat, ilmunya nggak ada. Ya orang, ya kita benar lagi sholat pengen buru-buru iya. Tapi kan orang ada yang lagi sholat belakang kita, tungguin dulu. Jangan makin diri ngantri sih, itu kan bisa, wirid bisa. Bikin saya buru-buru sih, tapi kan orang lagi sholat. Saking kurang ilmunya, orang lagi sholat lewat depannya, pakai misi-misi lah. Ya kan namanya sholat, karena sholatnya ngerti ilmu kan dijagain pakai tangan. Ya kan, dijak salaman. Saking kurang ilmu. Ini bohongan kisah nyata. Kisah nyata. Supaya dia gak lewatin, kita kasih batas sutro, pulpen yang harga 15.000, taruh di depan. Orang mau lewat gak jadi karena ada pulpen kita. Dipungut, dipikir pulpen orang jatuh. Jadi kita sholat pikiran pulpen kita di bawah orang. Kenapa? Karena kurang ilmu tadi. Pas sholat, jadi muncul di kita ini generasi yang hina. Apa itu? Mulailah dia meninggalkan sholat. Susah sholat ke masjid, alasannya kebanyakan kan. Orang tua itu ngajak anak-anaknya ke mall, semangat. Pakai ini lagi teori pendidikan kita tinggi. Kita biasakan berbagi waktu dengan anak. Semangat, ada film baru, itu film bagus buat pendidikan loh. Semangat ngajak anaknya ke bioskop nonton Doraemon. Yang kemarin ramai Doraemon ya. Tahu judulnya apa sih nggak ngerti. Ngajak anaknya nonton Laskar Pelangi. Semangat, ini bagus kan? Saya nggak nanya bagus atau jelek. Kalau nggak semangat jangan bawa anak bioskop ke masjid. Kenapa kita nggak semangat ngajak anak kita ke surga? Kalau ngajak anak kita ke kebun binatang, kita cerita-ceritain, kita bangga-banggain. Besok kita ke kebun binatang. Semangat melihat monyet doang. Kalau monyet kita semangat, ntar kita ke masjid, ya enggak? Ya duit 1.000, dan drama masukin. Itu berapa? Itu tabungan kita ke surga. Ntar Allah bikin kita istana di surga.
Mau nggak kira-kira? Mau. Ajak anak kita ke surga. Jadi kita sekarang lebih suka semangat ngajak anak kita ke bioskop dibandingin ngajak anak kita ke masjid. Gimana nih bangsa mau bangkit? Jauh dari Quran, males sama sholat. Bisa nggak bangsa ini bangkit? Nggak bisa. Karena Nabi mengatakan gitu. Yurabu bihadzal kitab aqwamun wa wadau bihil akharin. Sungguhnya Allah angkat sebuah kaum dengan kitab ini Quran, dan Allah hinakan kaum yang lain dengan kitab yang sama. Kadang-kadang anaknya disuruh ke masjid, emaknya sibuk nonton sinetron. Anaknya pulang dari masjid, emaknya masih nonton sinetron. Nah, belum sholat belum, nanti nunggu iklan. Sholatnya nunggu iklan. Nah, hadirin sekalian, muncul generasi yang begitu hina. Dan siapa yang menghinakan mereka? Wattaba syahawat. Yang itu disebutkan begitu. Muncul generasi yang meninggalkan sholat, lama-lama ngikutin nafsu. Orang kalau udah ngikutin nafsu, makin hina lagi. Gak percaya, cek ya. Allah muliakan kita. Manusia itu keturunan Adam yang mulia. Walaqad karamna bani Adam, berasal dari surga yang penuh dengan pesona. Kita ini pewaris surga. Kata siapa? Kata Quran. Ulaika yarisuna al-firdaus. Kita pewaris surga Firdaus. Bapak ahli surga dapat bidadari cantik sekali, matanya jeli. Bidadari 144. Bidadari meludah ke laut yang asin tawar. Itu baru ludahnya. Kita nggak bahas kakinya dan lain sebagainya karena kita nggak tahu. Itu ludahnya begitu. Dia menatap ke bumi, bulan, matahari nggak laku karena terangnya mengalahkan matahari, indahnya mengalahkan purnama. Kalau kita baca kitab Al-Jannatu wan Nar atau kitab-kitabnya Imam Qurtubi atau kitabnya Ibnu Qayyim tentang surga dan neraka, indahnya luar biasa. Yang ibu-ibu dapat istana di surga. Kita aslinya surga, berasal dari surga, berasal dari cucu Adam yang mulia. Keren gak manusia? Keren. Kita ngomong manusia keturunan kera, diajarin di sekolah-sekolah. Terus yang bego siapa? Allah muliakan kita manusia dari surga. Kita bilang di pelajaran manusia keturunan monyet. Terus kita benci agama. Kan yang menghina diri sendiri kita, bukan agama. Agama muliakan. Contoh, kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, tiap umatku surga. Jadi nggak ada tuh Nabi jahat. Allah kejam. Oh, Allah masukin kita ke neraka. Enggak. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Semua umatku surga. Buktinya katanya di neraka. Illa man aba, kecuali yang nolak, enggak mau masuk surga. Salah siapa? Surga bebas, semuanya boleh masuk. Diaglakin pintunya. Kita enggak masuk, malah mendobrak neraka. Yang salah siapa? Punya istri masih berzina, yang salah kita agama. Punya rezeki masih korupsi, yang salah kita agama. Kita kebanyakan keliru ikuti nafsu, agama kita salahin. Kita anti sama agama. Ini bangsa udah sekuler dari dulu, nggak maju-maju. 69 tahun kita merdeka masih gini-gini aja. Terus kita ngomong, gak usah bawa agama, nggak apa-apa. Tapi kalau mau mampus, jangan nyesel. Kita bilang mau bangkit, tapi kalau mau pakai agama, ya nggak apa-apa, silahkan. 69 tahun merdeka nggak pakai agama, udah maju belum? Belum. Terus kita sombong nggak pakai agama, makin ngeritik Nabi, ngeritik sunnah Nabi, ngeritik hijab. Sunnah Nabi dikritik, laki perempuan nggak boleh pegangan, nggak boleh pacaran, pakai dikritik. Yang ngeritik ngaku profesor. Profesor bisa bikin apa di Indonesia? 69 tahun kita merdeka masih gini-gini aja. Nabi Muhammad SAW seorang diri, dia angkat bangsa Arab yang hina. Saking hinanya bangsa Arab gak pernah diserang secara penguasaan. Sekali dia diserang oleh tentara Abraha, itu bukan menguasai, cuma pengen ngancurin Ka'bah. Kenapa bangsa Arab gak pernah diserang oleh peradaban-peradaban lain? Karena itu bangsa kelewat hina. Kenapa? Dia bukan negara, tingkat camat aja belum ada.
Yang ada peguyuban, namanya kabilah, suku-suku. Sementara negara lain udah ada peradaban, kerajaan Romawi, Bizantium, Romawi Timur, Persia, Kisra Persia, Kaisar. Kalau bahasa Romawinya apa? Caesar. Sementara bahasa Persianya Kisra. Yunani terkenal dengan dulu dibukukan, sempat difilmkan. Konon, tapi saya nggak tahu ceritanya bagaimana. 300 pasukan Yunani tempur lawan 10.000 pasukan Persia. Berani kalah. Dia berani terus kalah. Dipelengin. Perang Badar umat Islam 300 orang lawan 1.000 menang. Pasukan Romawi, Bizantium Romawi itu dengan orang-orang yang rajin sujud, tengah malamnya rajin sujud. Tengah malam rajin sujud. Paginya di puasa. Tiap hari jadi berbagi 40.000 pasukan muslim yang amatir, yang kerajaan waktu itu baru berdiri, juga kata sebagian sejarah ya diperdebatkan namanya sebuah negara waktu itu, terserah apapun namanya, tapi 40.000 pasukan amatir milisi melawan 250.000 pasukan Bizantium Romawi, hancur Bizantium Romawi. Pasukan yang tadinya kabilah doang, bangsa Baduy, oleh seorang Muhammad SAW bangkit. Ada seorang anak muda namanya Muhammad, ketika budak diinjek-injek dijadikan kesek, dia pasang badan melawan umatnya, melawan peradaban dunia yang menghina dengan kasta-kasta. Untuk kaum budak dia berdiri pasang badan. Sekarang ada nggak yang berani begitu? Nah, dia dibela. Ketika perempuan dijadikan warisan di peradaban Zoroaster, di bangsa Arab, kemudian dijadikan dikubur hidup-hidup. Perempuan dijadikan jual beli. Ketika perempuan dianggap hina, bahkan di negeri Indonesia, perempuan kalau mau ngasih makanan kurang tamu mesti ngesot, kayak suster ngesot begitu. Siapa yang berani pasang badan untuk membela kaum wanita, memuliakan kaum wanita, menganggapnya sederajat dengan laki-laki? Namanya Muhammad SAW. Ketika dia ngikutin Quran, dia ngikutin Sunnah, bangkit dengan satu orang namanya Muhammad, bangkit bangsanya. Udah terbukti. Nah, kita kebanyakan teori, kita ikutin. Bangkit kan di bangsa? Enggak. Ngikutin nafsu. Kita ngedidik nggak mau ngikutin Quran, ngikutin nafsu. Kata aktivis dakwah nyebarin di broadcast, di internet, jangan larang-larang anak nggak boleh dilarang-larang. Kalau anak dilarang-larang nanti jadi bodoh. Jangan gunakan kalimat negatif. Apa itu? Kata jangan, kata tidak. Kok kalimat yang halal dijadikan haram? Kalimat negatif beda dengan kalimat negasi. Tidak itu negasi, belum tentu negatif. Negatif maknanya seringkali jelek. Negasi artinya penolakan. Sementara kita nggak lihat di Quran, akhirnya mendidik anak dan Quranik, saitoni. Anak nggak dilarang-larang, akhirnya bengal. Main ke rumah kakeknya, genteng orang bocor, kaca orang pecah, gabangan hancur. Anaknya kok begitu? Jenius pak, anak setan begitu. Kenapa bisa terjadi? Dia lupa. Di Quran diperintahkan mendidik anak itu ada contohnya. Di antara contoh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim di antara kata-kata pertama yang diajarkan ke anak itu adalah kata-kata tidak, kata jangan. Ya bunayya la tusyrik. Jangan syirik sama Allah. Kita ngikutin kata trainer. Anak 3-4 tahun kalau diajarin baca dia dipaut, ada berpaut dari sini. Kalau diajarin baca tak kena mental healthy, gila. Kata Dinas yang saya percaya. Bikin ujian aja sering jorok-jorok. Kita bikin pendidikan berkarakter di Indonesia. Pendidikan yang mana berkarakter? Emang kalau anak saya rajin ngaji, rajin baca Quran, sholat, emang dinilai sama gurunya? Ada poin? Nggak ada. Anak sekarang mau jadi orang baik nggak punya poin. Kalau dia nggak lulus UAS tetap aja nggak naik kelas. Maaf, nggak lulus sekolah. Kalau nilainya jelek tetap aja nggak naik kelas. Kenapa? Karena yang diubah di kita ada otak dan otak. Nah, ini jagonya ngebohongin. Karakter dibangun. Kenapa? Karena kebaikan di pendidikan kita nggak ada nilainya. Mau ente baik, rajin sholat, kalau nilai fisikanya jelek tetap aja merah. Tetap aja naik
diukur hasil bukan proses. Kita percaya yang gitu. Kurikulum tiap tahun ganti, yang bingung tukang cetak. Dan nyetak banyak-banyak mau dijual, dibatalin kurikulumnya. Kita ikutin. Enggak Pak, ini memang benar begitu. Benar di mana coba? Itu Pak ada penelitiannya. Anak 4-5 tahun belajar baca, nanti kelas 2-nya, SD-nya dia bisa stres. Penelitian di mana? Di barat tahun berapa, kapan, berapa yang diteliti? Ada nggak penelitian lanjutan? Itu berarti tesis sama teori. Masih dipertanyakan, masa satu teori, satu penelitian kita jadikan kepastian? Kita lupa, itu teori udah banyak yang bantah. Teori terbaru misalnya Glenn Domen, yang ada di belakang kotak susu Denko. Anak 2-3 tahun ajarin baca, karena itu golden memory. Ya kalau kita mau adu dong pemikirannya. Di Islam nggak ada larangan belajar. Kenapa? Ajarkan anak-anak kita minal mahdi ila lahdi, dari goyang sampai mati. Minal janin, dari masih janin kita udah ajarin. Ila suyukho, sampai udah engkong-engkong masih kita ajarin. Makanya kalau sekarang anak kita nggak boleh belajar baca di PAUD. Di luar negeri baru PAUD dapat Al-Quran. Di luar negeri orang nggak bisa baca Quran. Berarti kalau nggak boleh baca Quran gitu. Gimana? Padahal bukan apa yang dipelajari, gimana cara mengajarkannya. Akhirnya ketika kita jauh dari Islam, kita wattabahawahu, ngikutin hawa nafsu. Dia itu gitu. Ya, bangga karena sukunya difilmin. Filmnya apa? Manusia harimau. Saya kalau saya suku itu saya marah. Saya nggak merasa sih keturunan manusia harimau. Harimau kan binatang, saya manusia. Jadi harimau hebat kan dikurung, dikandangin. Kita manusia. Lagi yang musyrik kita ikutin. Kita ikutin yang musyrik. Kenapa? Karena watabah hawahu, hobi ngikutin hawa nafsu. Ya, pemimpin yang dipilih orang kafir, suka memaki, masih dibelain sama pendukungnya. Pendukungnya siapa? Muslim. Mendingan kafir Pak. Kalau dia nggak korupsi daripada muslim korupsi. Kita cek yang banyak korupsi muslim orang kafir. Yang mau di negara luar negeri orang kafir atau orang muslim? Tanya dong. Orang muslim kalau negerinya di sini, yang kafir luar negeri ke Hong Kong, ke Singapura kan orang kafir. Dan nggak ada orang kafir lebih baik kalau dia korupsi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir tuh ujung-ujungnya manusia terjelek di sisi Allah. Kok kita puji? Ustaz ngeritik Ustaz yang jelek dianggap. Ya Ustaz ngomong doang. Nah, kita bukan cuma ngomong, banyak yang kita amalkan. Cuma kan nggak cerita kan. Ini contoh. Jadi ketika umat Islam nggak bisa jadi manusia pilihan karena dijauh dari Quran, akhirnya jauh dari sholat, akhirnya ngikutin hawa nafsu. Mau nikah mesti ngikutin kata trainer. Tugas Anda bukan mencari jodoh, tugas Anda adalah memperbaiki, mensolehkan diri sendiri sehingga Anda layak dapat pasangan yang solehah. Ini kalimat kelihatan cakep banget karena yang ngomong trainer. Tapi dalam Islam bermasalah nih kalimat. Kenapa? Tugas kita bukan nyari jodoh, tugas kita ikhtiar. Nyari jodoh bukan ikhtiar, cari. Kalau kita mengharapkan jodoh datang depan pintu, sementara kita nggak ikhtiar, yang lewat tukang somai mau, kan nggak mau. Ya kalau mau sih terima aja. Lagian kita mensolehkan diri kita bukan supaya dapat pasangan yang solihah. Kita mensolehkan diri kita supaya Allah ridho, berkah. Yang kedua tuh. Yang ketiga, solehkan diri kita supaya dapat pasangan yang solihah. Yakin? Nggak selalu. Kalaupun kita mensolehkan diri kita karena Allah, masalah Allah uji kita dengan pasangan yang non muslim, tiba-tiba dia kafir, atau pasangan yang tiba-tiba anti sama Allah, atau pasangan yang tiba-tiba jadinya maasi, hobi berbuat maksiat, itu ujian. Bahkan orang yang rajin sujud aja, yang merupakan penghulu para wanita di surga, namanya Asiyah binti Mazhum, bersuamikan gembongnya kekafiran di masa itu namanya Firaun.
Ya. Bahkan Ummu Salamah dilamar Tolha, Abu Tolha yang merupakan orang kafir waktu itu. Akhirnya kita agama diambil bukan dari perkataan Nabi, dari kata trainer. Karena jauh dari Quran, jauh dari agama. Akhirnya kalau trainer ditulis ucapannya yang like bisa 2.000 orang, 7.000 orang. Tapi kalau kita tulis status sunnah Nabi, ini 3 orang, dia dapat kali 30. Beneran dong? Coba Anda bikin status sunnah Nabi, apa gitu ya? Nama status berapa orang? Coba dong. Kalimat trainer, saya nggak sebut namanya. Bukan trainernya yang salah, kitanya yang bodoh. Karena ilmunya kurang, kita kurang ilmu tapi nggak percaya. Kita kurang ilmu tapi nggak percaya. Hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi. Terus gimana? Muncul manusia yang hina karena ngikutin hawa nafsu. Kaya tapi nggak bahagia. Karena ngikutin hawa nafsu, nikmatnya dicabut. Firaun kaya matinya kelelep, Korun kaya matinya longsor, Raja Namrud kaya matinya kesaluk nyamuk, 400 tahun sekaratul maut. Raja Namrud, ya, nyamuk masuk ke lewat hidungnya, menembus di antara otaknya, entah lewat hidung atau lewat kuping. Bersarang 400 tahun sampai dia sakit. Akhirnya tiap dia kesakitan, dia pukul kepalanya sendiri atau disuruh anak buahnya. 400 tahun dia nyiksa dirinya sendiri karena 400 tahun dia berpuasa mencoba membakar Nabi. Nikmat kalau cabut, kaya tapi nggak bahagia. Tapi kalau kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah turunkan walaupun dalam kesulitan. Kita ngukur nikmat itu kan materi, enggak. Sekarang saya mau tanya, orang sekarang berebut jadi orang kaya. Yang penting kan bukan jadi orang kaya, jadi orang berbagi. Saya baca satu tulisan yang bagus disebarkan katanya dari trainer. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Anda, itu takdir. Tapi kalau Anda miskin, itu salah Anda. Kita mati miskin bukan salah loh. Kalau kita miskin karena berbagi, kalau kita miskin karena pengen hidup sederhana, maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal dunia, dia tanya istrinya, dia pingsan 2 kali. Pas pingsan dia sadar, yang disadar bukan nyari makanan, ada kue enggak? Ada kentang goreng enggak? Uang ada berapa? 7 dinar ya Rasulullah, bagikan buat umat. Jadi sekarang orang berebut kaya karena kita diajarin dari kecil bahwa kalau mau jadi sukses ukurannya kaya. Padahal enggak. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya? Kita bahas di ayat selanjutnya. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika kaitannya agama, duluin agama. Ya Rabb, kami tempatkan anak-anak kami di wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang nggak ada pohonnya, kering, di Baki Mekah waktu itu. Jadi jangan lagi onta ya, pohon aja nyesel tinggal di situ saking panasnya, nggak ada pohon. Ya Allah, kami tempatkan anak-anak kami di satu tempat yang nggak ada pohonnya, kering keronta. Kenapa? Indah baitikal muharram, yang penting dekat sama Engkau ya Allah. Rabbana liqimus shalah, ya Allah, yang penting dia rajin sholat, mendirikan sholat. Lihat apa yang terjadi kemudian, Baki menjadi negara kaya saat ini, Saudi. Kering kerontang. Kalau Allah yang minta, kerjain. Kalau Allah yang nyuruh, lakuin. Kenapa? Karena itu syarat supaya jadi generasi pilihan. Di ayat selanjutnya begitu. Setelah kita hina karena ninggalin Quran, ninggalin sholat, dan ikutin nafsu, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, sadar diri, kembali taba, arju ilallah, kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah, kita istighfar. Wasariku ila maghfiratin min rabbih, segera untuk istighfar, kembali kepada Allah, minta ampun. Makanya orang habis sholat yang diperbanyak istighfar sebelum berdoa. Kenapa? Karena ulama mengingatkan begitu. Rumah yang kotor tidak layak dihias, lebih layak dibersihkan terlebih dahulu.
Makanya orang kalau sholat banyak istighfar dulu. Kenapa? Sebelum dia hias dengan zikir, dia bersihkan dari kemusuhan. Istighfar. Nabi istighfar sehari 100 kali. Dalam Sahih Muslim dikatakan juga 70 kali. Itu istighfar sehari berapa kali? Minimal 70, 100 tuh istighfar dibanyak. Kapan terserah kita atur waktunya. Yang terbaik habis sholat. Istighfar. Di perjalanan kita istighfar. Kalau kita bahas cuma panjang. Bab istighfar kita panjang satu materi sendiri, panjangan. Kita balik kepada illa man taba, kecuali orang yang kembali kepada Allah. Gimana cara kembali kepada Allah? Hijrah. Antajharul fawahis. Hijrah meninggalkan fawahis dosa. Ma zahara minha wa batin. Baik yang kelihatan ataupun yang dalam hati. Hilangkan dosa-dosa. Tinggalkan yang Allah benci. Hijrah. Man hajara man hallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah benci. Innaka lam tada asyai'an billahi azza wa jalla illa badala qalbihi ma huwa khairul lahu. Tidaklah satu hal kita tinggalkan karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi generasi pilihan, tinggalkan yang Allah benci. Kita kerja alhamdulillah gaji sebulan 20 juta, tapi bang riba berhenti, enggak ada bang air. Bank syariah juga belum beres. Bank syariah masih dalam dia perdebatan. Ulama banyak yang mendukung, tapi ada juga yang menolak. Karena perdebatan silakan pilih salah satu. Tapi bank riba nggak ada yang nolak. Ulama tinggalin. Masih takut. Kecuali darurat. Kalau kita nggak di situ kita mati. Darurat. Ya. Tidaklah kita tinggalkan satu hal karena Allah, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Namanya Nuh, qadi hakim di zaman tabi'in. Ketika dia jadi hakim, dia punya putri yang cantik sekali, udah siap nikah. Dilamar banyak orang ditolak, pejabat, anak pangeran ngelamar ditolak. Bapaknya yang hakim bingung. Ini dia malu nih, semua ngelamar ditolak, punya apa sih? Ternyata anaknya minta apa? Dia cuma minta calon yang ketahuan rajin ibadah dekat sama Allah. Kalau pangeran tadi kan udah jelas. Kalau ada buktinya orang yang nikah sama Allah, silahkan melamar dia. Udah bapaknya terserah deh. Bapaknya satu ketika jalan di kebunnya, kebun anggur. Ini tanda orang luar negeri. Kalau orang Indonesia kebun pare, kebun singkong lain, sama-sama kebun sih. Tapi dia kebun, dipanggil lah kemudian penjaganya, budaknya, namanya Mubarak. Pulang kemari. Ambilin anggur, diambil anggur asam. Marah nggak kira-kira? Marah. Nanti bisa bedain nggak sih asam yang manis? Cari yang lain. Ambil lagi asam lagi, naik marahnya. Berapa lama kerja di sini? 2 bulan tuan. 2 bulan. Masa nggak bisa bedain yang asam sama yang manis? Nggak bisa tuan. Nggak bisa. Ente 2 bulan ngapain aja? Saya kerja tuan di sini. Emang yang nggak cobain? Nggak pernah tuan. Kaget. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Tuan anggurnya punya tuan. Tuan pernah nyuruh saya. Bukan tugas saya nyicipin anggur. Tugas saya cuma jaga kebun. Saya belum minta izin sama tuan. Anggur bukan milik saya. Bagaimana mungkin saya mau makannya? Kalau ibarat kita jangan ambil pohon, jatuh kita nggak mau moto. Kalau kita sekarang jangan lagi punya orang, enggak. Duit rakyat diumbar, duit umat dikantongin. Ini anggur aja dicolek, kenapa? Bukan milik saya tuan. Kaget. Ada orang model begini ya. Tanya temennya, tuh dari mana sih? Itu Mubarak tuan, budak dari India. Oh, ini manusia pilihan yang begini. Anaknya yang putrinya manusia pilihan juga. Anti mainstream. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ditanya, ini tuan, dia jangan lagi yang haram, yang subhat dia tinggalin, ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Saya punya anak, kayaknya aneh juga nih kayaknya, sama kayak dia. Saya bakal jodohin dia. Dia tinggalkan kemuliaan karena Allah. Budak dijadiin mantu, budak dibawa bantu loh. Ini bapak-bapak udah bapak doang satu yang tua berapa? Bu udah punya anak yang mau dikawin ya? Mau nggak anaknya dikawinin pembantu? Nangis darah emaknya. Budak dibawa pembantu, dibeli.
Apa malu? Kalau dia dekat sama Allah, Hakim Agung, kita jodohin. Bu, saya punya jodoh buat anak saya, buat anak kita. Sampai ada budak kita. Ya Allah, marah nggak kira-kira? Terus saya ingin, anak kita cakep-cakep, dikawinin tukang kebun. Diceritakan, ini tukang kebunnya begini. Oh, kalau itu saya setuju. Kira-kira tuh anak mau nggak? Anak cantik, orang kaya, dinikahin membabu, mau nggak? Nggak mau. Tapi ini muda, dibawa pembantu, dinikahin. Ada yang tanyakan, bagaimana akhlaknya ibadahnya? Meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu Wa Taala, diterima sebagai suami. Meninggalkan karena Allah, meninggalkan kehormatan, meninggalkan kekayaan, dinikahkan, meninggalkan yang haram karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Si muda meninggalkan anggur, nyobain anggur, Allah ganti istri, yang perempuan Allah kayak suami, tapi muda. Dari mereka lahir seorang anak, namanya Abdullah. Bapaknya siapa tadi? Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak. Siapa dia? Jenderal para tabi'in, pemimpin para ulama di masanya. Pemimpin para tabi'in. Lahir dari mana? Dari bapak yang tinggalkan satu hal karena Allah, dari ibu yang gak matre. Cari satu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Muncul generasi pilihan. Kita lihat khalifah yang kelima. Ulama menyebut khalifah yang kelima. Ada yang mengatakan alasan, tapi sebagian mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Adalah kakek buyutnya Umar bin Khattab, jalan tiap malam kelayaban. Kenapa dia kelayaban? Dia lihat ada nggak masyarakatnya yang nggak makan. Kita mau nggak peduli, mau nggak makan, mau mampus, bodo amat. Ini kelayaban malam-malam. Sekarang kelayaban malam-malam nyari cabai-cabean. Mimpin ketangkep malam-malam nyabu sama ABG. Umar malam-malam, ya kan? Habis kelayaban dia langsung masjid dia tahajud. Begitu Umar bin Khattab. Satu malam dia bersender, capek, dia dengar rumah miskin karena rumah budak. Ibu kenapa susunya dicampur air? Gak apa-apa. Tapi nggak boleh ibu. Ya Umar nggak lihat anakku. Umar nggak lihat, Allah tahu. Dengar Umar kaget. Ramadan ditandai, dia pulang. Dia tanya anaknya, siapa di antara kalian yang bersiap nikah? Anak raja, anak presiden dikawinin sama anak babu, anak pembantu. Pantas nggak kira-kira? Ini di bawah babu lepotnya. Udah. Siapa yang bersiap nikah? Si Asim bin Umar atau tentang saya yang siap nikah. Besoknya datang ke rumah budak tadi, aku lamar anak. Dilamar. Dari situ lahir kemudian Laila. Ummu Asim, anaknya dipanggil Ummu Asim karena punya anak juga namanya Asim. Dan dari situ muncul lahir lagi seorang anak gitu, Ummu Laila. Kalau saya nggak keliru namanya. Dari situlah kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari kakek yang meninggalkan dunia karena Allah, meninggalkan jabatan, kemuliaan karena Allah. Kita tinggalkan satu hal karena Allah, kembali kepada Allah, Allah ganti yang mulia. Kemuliaan Allah pilih. Jadi gimana bangsa kita maju? Munculkan anak-anak muda yang mau berkeluarga, meninggalkan yang haram karena Allah. Kecuali darurat. Kalau kita cerita cuma agak panjang nih, cuma kita agak bahasa. Darurat itu syaratnya udah ada yang berkaitan dengan nyawa. Darurat ya. Misalnya kita di hutan, udah mau mati kelaparan, gak ada makanan. Boleh nggak kita tangkap babi hutan kita makan? Boleh nggak? Nggak boleh. Sebab kalau kita tangkap babi hutan kuat berarti belum darurat. Ya kalau nangkap babi hutan, itu babi hutan susah loh. Kita kuat aja diseruduk. Lah kalau kita berhasil tangkap berarti belum darurat. Ada daun kita makan daun. Kalau nggak ada lagi ada makanan di bawah punya orang kita makan. Kalau udah mati itu darurat. Darurat bukan wajib, bukan sunnah, boleh kita tinggalkan. Bisa juga, boleh. Itu udah mungkin cara ada orang yang makanan kita rebut bisa, boleh rebut. Kita tahan, boleh nggak? Maka itu lebih baik. Boleh.
boleh. Sekarang saya mau tanya, ini ibu-ibu udah lahiran, pendarahan, mesti ketemu dokter, dokternya laki-laki, boleh nggak ke dokter? Saat ibu tadi suaminya minta tolong ke dokter untuk menyelamatin istrinya yang mau lahir, boleh dong? Kan melihat auratnya, boleh? Boleh ya? Boleh Bu ya? Kenapa? Kenapa boleh? Karena darurat. Sepakat nggak? Yakin nih sepakat? Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat nih? Kita sepakat nih karena darurat. Oke, saya sepakat dah. Karena darurat boleh. Berarti kalau nggak darurat, ibu jangan ke dokter lagi. Ya kena aurat. Kecuali dokter lakinya di jauh. Oh, ibu sakitnya di jauh 10 meter. Kalau enggak dokter perempuan. Kita sepakat tadi, boleh lihat aurat. Kenapa? Karena darurat. Lah kalau kita sakit pilek, sakit pengek, buduk, urat, utilan, dokter perempuan masih banyak. Paham ya? Bahwa ternyata kita akhirnya selama ini terbiasa melakukan dosa, kita anggap darurat. Tinggalkan yang haram, karena riba, bergaul dengan non-muhrim. Suatu ketika ada seorang ibu, bapak-bapak orang kaya luar biasa kayanya gitu ya, nelpon minta ketemu. Pas ketemu tiba-tiba ngomong, istri saya kabur dari rumah. Bapak sering berantem? Nggak pernah. Benar nggak pernah berantem? Benar sih nggak pernah berantem. Kalau nggak pernah berantem kok bisa kabur? Dia reuni ketemu CLBK-nya, ya, cinta lama belum kelar. Dia ketemu CLBK-nya, dia akhirnya dia nggak tahu, mungkin masih atau apa kita nggak tahu, akhirnya dia kembali ke rumah. Ya saya, Pak, kalau kita nggak punya masalah keluarga, nggak mungkin orang maksiat itu kabur, kecuali emang ahli maksiat. Orang kalau maksiat nyesel, bener nggak? Kalau ada orang maksiat nggak nyesel, berarti emang hatinya udah sampah. Pak, kalau istri melakukan kejelekan, berarti ada satu hal, Pak, yang bermasalah. Sebab di rumah nggak ribut, enggak kok, saya nggak ribut, kok bisa kabur? Jadi nggak cinta, nggak cinta mungkin bisa hilang, tapi saya nggak bakal lenyap. Kita lihat ke rumahnya. Saya bilang berarti di rumah bermasalah, kelihatan ke rumahnya. Wah, saya bilang rumahnya rumah setan, Pak. Kita ke rumahnya kelihatan gelap, ya, karena emang ternyata mati lampu. Kita nyalain, kan gelap. Kenapa gelap? Karena rumahnya nggak dibaca Quran. Perasaan itu udah panas, padahal ada AC-nya. AC tapi panas kayak neraka. Waduh, luar biasa. Kita bacain Quran. Ya, kita nggak ngerti ada kejadian kalau kita sering jarang dipakai ngaji ya Pak. Karena kalau rumah tangganya hancur, rata-rata rumahnya jarang dipakai ngaji, benar? Jangan baca Quran. Jadi baca Quran di situ. Saya baca Al-Baqarah Pak, kali ada yang hal-hal yang jelek yang ada di sini baca Quran. Al-Baqarah baru 1 juz, kayak ada yang nium mata saya. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Mungkin saya capek. Besok setelah baca lagi Al-Baqarah. Baru 1 juz kayak ada yang niup. Oh Pak, kita yang ganggu banyak Pak. Mungkin rumah Bapak jauh dari Quran. Gampang jawabannya. Kita perbanyak baca Quran di sini. Bapak biasanya baca Quran pagi dan petang. Mulai hari dengan membaca Quran, tutup hari dengan baca Quran. Ya kan? Asbahna wa amsayna, pagi dan petang baca Quran. Gak nyampe sebulan balik bininya. Pak, kaitan dengan meninggalkan satu hal karena Allah gimana? Buang hal-hal jelek di rumah, musik-musik yang gak pantas. Kita tinggalkan karena Allah, berkah rumah kita. Dan tinggalkan hal-hal jelek walaupun indah di mata kita karena Allah. Kalau reuni gak sama suami buat apa? Kalau acaranya bukan pengajian, reuninya untuk apa? Kalau cuma ngumpul-ngumpul gak berbagi, apa maksudnya? Kalau cuma reuni ngumpul-ngumpul dengerin dangdut, mendingan kita berhenti jadi alumni. Kalau kita ngumpul bersama, reuni, ngumpul dengan teman lama, nggak ada manfaatnya, apa gunanya? Kita ngumpul yuk silaturahmi, ayo
Acaranya apa? Kita lagi olahraga futsal. Alhamdulillah, ayo. Ya kan? Ini contoh, contoh. Saya sering kritik juga, ya. Tablik akbar yang kalau waktunya itu lewat jam 10 malam. Mohon maaf, saya bilang saya sering juga ngisi tablik akbar, sering. Cuma kalau waktu di atas malam pasti saya tolak. Kenapa? Pasti subuhnya telat. Ini masyarakat yang datang gak bakal ke masjid karena jam 10 belum rapi. Jadi apa? Subuh pada kesiangan. Ada yang gak sholat subuh. Ini gunanya apa? Tinggalkan satu hal karena Allah. Biar kata seru tuh tablik akbar. Jam 10 aja Pak, udah tahu. Oke, siap. Ya kan gitu. Pantas gitu. Atau kita ganti gitu. Perbanyak acara subuh keliling berjamaah. Yang pertama, illa man taba, kecuali yang mau kembali ke agama nih, kembali ke Islam. Ya. Yang kedua, wa amanah, yakin sama Allah. Yakin rezeki dari Allah. Orang kalau yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yakin pertolongan Allah menembus batas logika kita. Yakin surga itu benar adanya. Semangatnya tinggi, udah kaya masih ke masjid. Dia Alphard udah 5, Lamborghini 6, odong-odong 9, saking kayanya masih ke masjid. Bapak ngapain ke masjid? Saya mau itikaf. Itu mobil kenapa dulu semua Pak? Buat apa? Mobil ambil dulu kemarin semua. Udah ente diem aja. Catat bilang pengurus DKM ini saya wakatin. Gua saya bilang yang lain. Tuh, yakin sama Allah. Nanti Bapak mobil gimana? Saya dapat mobil begitu bisa. Kalau saya minta lagi Allah apa susahnya? Yakin Allah Subhanahu. Itu para sahabat begitu. Nggak muncul kebangkitan Islam kecuali muncul pemimpin-pemimpin yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau zaman Rasul pemimpin yang berebut duit, berebut harta, dan banyak-banyakan mobil, nggak ada. Dikasih mobilnya buat umat. Nah, hadirin sekalian, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keburu nyesel. Ingat, keyakinan itu jauh lebih utama dari logika. Kalau keyakinan bertemu logika, buang logikanya. Karena logika bisa bikin kita kafir. Ada enggak? Nabi Nuh disumpahin orang, dibilang gila. Nabi segitu. Disuruh Allah SWT bikin perahu. Bikinnya di mana? Di gunung. Gunung ke pasir. Di bagaimana mungkin berlayar sampan di atas daratan? Nabi sih gila bikin perahu, siapa yang mau nyolatin? Siapa yang mau gimana berlayar? Nabi gila. Logika, masuk akal nggak bikin perahu di gunung? Nggak masuk akal. Di gunung mendingan kita jual pulsa handphone, laku kali. Dimusuhin, dikatain. Singkat cerita, Allah turunin hujan. Sehari becek, 2 hari banjir, 3 hari anyep ke kota-kotanya. Kita menyesal, udah telat. Yakin sama Allah. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala melewati batas intelektual kita. Nah, ada sekali orang kalau nggak yakin Allah ntar keburu nyesel. Kalau harapan udah tipis, optimisme habis, tenaga expired, duit minus, kantong bolong, dompet cekak, minta tolong siapa? Allah. Kalau suami udah kena kanker otak, atau istri kena kanker payudara, atau anak kena narkoba, atau nenek selingkuh, kakek berzina, itu keluarga apa begitu? Ada nggak? Ada. Mau minta tolong siapa? Kalau udah mentok, hati-hati, keburu nyesel. Yakin Allah Subhanahu wa taala, yakin surga ada. Yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Asal jangan malas. Minta apa Allah kasih. Asal minta Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, saya mau ceritain aja nih. Namanya Abu Miklam, sahabat Nabi. Jadi dia tajir, pedagang. Pedagang itu kalau dia berdagang itu banyak setannya. Nah, ini sebuah tujar yu'asu yaumil qiyamah. Pujar. Pedagang itu dibangunkan di hari kiamat sebagai pujaran, pendosa. Dagang tuh. Oh, serem dong Pak, serem. Tapi kan at-tajiru shadiqul amin. Tapi kalau pedagang itu shadiq, jujur, amin dan amanah, ma'an nabiyyin wa syuhada, bersama nabi dan para syuhada. Ini bersama nabi dan syuhada, yakin Allah. Sholatnya nggak ketinggal,
sholatnya baru tinggal, kita baru kerja jadi supir parking, udah ninggalin Allah. Berhenti kawan, berhenti. Kita kerja cuma jadi pelayan di fast food. Pas 25 Desember suruh pakai topi Santa Claus, berhenti ketahuan, dia pecat. Jangan mau dipecat, bentak dulu ada bosnya. Bapak yang layanin muslim, yang beli orang Islam, kita disuruh pakai topi orang kafir. Bapak bikin mau perang agama di sini Pak. Ada nggak orang pas waktu Lebaran orang-orang non muslim kita suruh pakai kalung ketupat? Ya? Ada pasti ada orang-orang non muslim kita suruh pakai sarung, kita suruh pakai gomis, pakai kurtan. Ada? Nggak ada. Apa ada pas Lebaran kita suruh pakai peci? Nggak ada. Kenapa? Hati ya, masing-masing aja udah agama. Jadi aduk-aduk. Ini toleransi. Toleransi beda sama toleransi. Mesti dipisahin. Toleransi kita hormati dia, hormati diri kita, bukan hormati dia kita ingat Allah. Biar orang gedek yang penting Allah ridho. Ya kan, daripada orang ridho tapi Allah gedek sama kita. Kenapa? Kita nggak yakin sama Allah. Pasnya, saya nyuruh saya jadi panitia Natalan. Berhenti. Kalau kita yang ngerti, jangan mau. Kalau dipecat nggak apa-apa, Allah ganti dengan lebih baik. Ini bab keyakinan. Kita baru dagang aja udah bohong, ya nggak? Baru jualan es cincau, udah ngelawan azan. Nyawanya azan hari ini miskol, panggilan tak terjawab, ya kan? Jadi yakin mau ini abu beda, ini klub sholatnya luar biasa, luar kota, pas dia lagi jualan, pulangnya di tengah perjalanan dicegat begal, kalau sekarang begal, penyanyun, berikan nyawa, masya Allah, ambil saja hartaku. Buat apa nyawamu? Enggak, saya mau nyawamu. Nyawamu udah gak ada, harta bisa saya ambil. Benar juga. Udah, pemilik gak bisa bawa. Izinkan saya sholat. Dia yakin sama Allah, dia mau sholat 4 rakaat. Bukan kapan kita mati, bagaimana kita mati. Bukan bagaimana caranya, tapi kondisi iman kita. Dia kata mati di tabrak kereta, tapi di situ kita lagi ingat sama Allah, itu lebih utama daripada mati di hotel, tapi sama pelacur. Dia kata mati di gubuk, iya kan, makan cuma ikan teri, tapi ikannya terinya yang halal, makannya baca bismillah, lebih berkah daripada kita makan dan mati di rumah megah dan mewah, tapi hasil korupsi, hasil maling dan nilai duit umat. Dijual, dia izin sholat 4 rakaat. Kalau yakin Allah begitu. Kalau saya mungkin gak yakin ya, saya izin mungkin sholat 1000 rakaat. Karena dia nunggu kelamaan dipulang ya kan. Dia pulang tinggal kabur, kan 4 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, masna, ya kan. Sholat sunnah masna 2 dan 2. Dia sholat dulu 2, dia sholat lagi 2 rakaat. Sebelum salam sujud terakhir dia doa ya wadud ya zal arsyil majid ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi'izika la jalla yuram wa bi mulkika la jalla yuram wa bi nurika la jalla arkana arsuk ya mugis agisni. Wahai penawar, tolong hati Allah, tolong hati Allah, tolong hati Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba di depan dia ada pengendara berkuda bertopeng dengan tombak berhunus di tangannya. Sekejap Abu Imam melihat tombaknya terlempar, mati nyamuknya seketika. Kaget dia. Siapa engkau? Padahal berkudanya menjawab, saya malaikat dari langit yang keempat. Doamu yang pertama mengucap pintu surga. Doamu yang kedua menghibahkan sisi langit. Doamu yang ketiga membuat aku diperintahkan menolong kau di sini. Kalau kita yakin sama Allah, Allah turunin bukan manusia, malaikat kalau kita. Di antaranya yang bagaimana? Di antaranya ada seorang sahabat, saya lupa deh namanya, mungkin yang ingat ada ya, yang lagi malam-malam itu, lagi malam-malam ngaji di perjalanan, ketika dia ngaji, kudanya ngamuk, stop wajib. Kuda ngamuk dengan baca Quran. Dia selesai ngajinya, kudanya dia ngaji lagi, kudanya ngamuk lagi. Tapi dia teruskan ngajinya, sampai anaknya mendusir, bangun, dia tutup Qurannya, udah menjelang subuh di perjalanan. Besok ketemu Nabi Rasul senyum aja. Rasul udah tahu
Ya Rasul begini, kuda saya ngamuk, kuda mengamuk karena malaikat hadir ketika kau baca Quran. Ya Rasul, ketika saya baca Quran di langit saya lihat cahaya, saya berhenti baca Quran, cahayanya hilang. Ya Rasul, saya baca lagi, cahayanya muncul lagi. Ada apa ya Rasul? Sungguh kudamu tahu ada malaikat yang turun dari langit mendengarkan bacaan Quran. Ketika engkau berhenti, dia kembali ke langit. Ketika engkau teruskan, dia terus turun. Kalau engkau baca tidak berhenti karena anakmu bangun sampai subuh, niscaya orang akan lihat turunnya dia. Itu orang udah kepala begitu, malaikat turun ketika dia ngaji. Kalau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya masalah, malaikat turun langsung. Pasti susah Pak, miskin. Banyak ulama susah, tapi bahagia. Kan justru bagi orang miskin itu bukan masalah, miskin itu pilihan. Nabi miskin, kaya dia kan dibagi umat, jadi miskin. Meninggal di harta, rumahnya cuma 36 berapa nih ya? 32 meter, 8 kali 4. Rasul nggak bikin istana, segede istana Persia. Kenapa? Bagi dia berbagi buat umat lebih utama dari menyayangi perut sendiri. Kita menganggap masalah, tapi kalau kita dekat Allah, yang kita anggap masalah bagi orang lain biasa aja. Saya nggak makan. Nah, orang yang biasa puasa Nabi Daud makan cuma sehari sekali, biasa aja tuh, nggak bingung. Bulan Ramadan kita nggak makan dari pagi ke sore, nggak masalah tuh. Kita stres. Maksudnya punya anak. Nabi Ibrahim hampir ratusan tahun nggak punya. Yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Allah turunin. Asal kita yakin. Jadi kalau kita bahas lagi kan terakhir, illa man taba wa amana wa amila sholihan, berbagi amal soleh. Makanya wallahu bi aunil abdi maka al abdu aunil akhi. Allah pasti nolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Makanya beramal soleh. Saya mau kisahkan ada ahli ibadah 60 tahun ibadah di Bani Israel, dalam hadis sahih itu dikisahkan. 60 tahun ibadah, pas keluar, suatu ketika dia keluar untuk melihat tafakur alam, melihat keindahan alam, ketemu perempuan yang bertanya, mungkin diskusi, bertanya, merayu lama-lama, akhirnya dia berzina, akhirnya mati dalam zinanya, ditimbang kemudian zina sama ibadah 60 tahun, dosa zina sekali sama ibadah 60 tahun, berapa mana? Berapa zina, jangan macam-macam sama zina. 60 tahun kita ibadah gak ketebus. Kita ibadah nggak ada 60 tahun, umur itu kadang-kadang nggak sampai. Umur sampai, tapi ya pas ibadah berapa lama seharinya? Cuma berapa kali nyampe sejam. Kadang-kadang ibadah kita yang mahdohnya, dia ibadah mahdohnya 60 tahun, sholat, zikir dan sebagainya. Ditimbang peralatan dosa zina, neraka enggak, dihitung amalan yang lain. Apa amanya? Amal soleh yang lain. Apa itu? Ditimbang. Suatu ketika dia bawa makanan, 2 roti untuk bekal. Ada orang kelaparan, dikasih rotinya, dikasih terus sampai dia nggak ada lagi bekal. Dia mati dalam perjalanan. 2 roti, rotinya ditimbang sama ibadahnya. Ternyata lebih berat dari zinanya. Seorang kan, ada seorang dalam Riyadhus Shalihin disebutkan tentang berhutang. Seorang kan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, apa ibadahmu? Ibadah bulan nggak ada. Istimewanya enggak ada. Ya Allah, sesungguhnya saya orang kaya ya Allah. Tiap orang membutuhkan minjam uang saya berikan ya Allah. Dan tiap waktunya tiba saya tagih. Budak saya menagihnya, saya bilang padanya. Ketika orang memberi alasan kepada engkau, maka biarkan. Kalau nanti orangnya enggak bayar, banyak alasan, enggak usah diladenin, biarkan dia. Sungguh, semoga Allah mengampuni kita. Begitu. Di hari itu kemudian Allah sampaikan kepada dia, sungguh dosamu telah aku ampuni. Terakhir nih amal soleh nih. Di hari kiamat nanti kita secepat kuda lewat Shiratal Mustaqim. Kalau kata orang Indonesia, titian rambut dibelah 7. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang cepat kilat, ada yang sobek-sobek badannya kelupa, terkoyak-koyak kulitnya dan mati masuk ke dalam jahanam, ke dalam neraka. Dan sungguh seorang beriman akan melewati Shiratal Mustaqim dan sampai surga. Dan tidaklah dilihat yang doanya paling keras ya, bukan keras suaranya, lalu paling serius doanya di surga nanti orang beriman. Doa, ya Allah,
Simpulan ya Allah, dulu dia ibadah bareng kami ya Allah. Dia berdoa bareng kami ya Allah. Haji bersama kami ya Allah. Haji, puasa, ibadah bersama kami ya Allah. Dulu simpulan begitu ya Allah. Tapi mereka, dia gak ada lagi ya Allah bersama kami ya Allah. Nangis orang beriman. Nyari siapa? Nyari saudara. Cari saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan cari saudara di neraka, haram neraka untuknya. Ketika kita bersama beramal soleh bersama berjamaah, nanti ketika ada sahabat lagi, di antara sahabat yang bisa menyelamatkan kita adalah orang-orang yang beribadah bareng kita berjamaah. Sholat berjamaah serius, ngaji bareng-bareng. Bareng-barengnya nggak harus sama-sama, bisa sendiri-sendiri atau yang bersama-sama juga silakan. Itu pilihan. Taklim bareng-bareng, kita nanti di hari kiamat begitu. Nah, hadirin sekalian, amal soleh banyak lagi kisah amal soleh yang lain. Bagaimana Umar bin Khattab mampu menaklukkan Bizantium Romawi, mengalahkan Persia dengan apa? Dengan pasukan yang rajin beramal soleh, suka berbagi, memberi, suka menyayangi. Dicontohkan oleh pemimpinnya yang saat siang hari pemimpinnya tengah hari bolong lari-lari bubar domba. Utsman melihat, ini tengah hari bolong, siapa yang lari-lari? Budaknya panggil, iya, siapa yang tengah hari keluar mengejar-ngejar domba? Panas terik, suruh dia ambil. Ya Tuhan, ternyata Amirul Mukminin, apa yang dia lakukan? Dipanggil, ya Umar, apa yang kau kerjakan? Ya Utsman, tidak aku lihat kecuali domba Baitul Mal, ya, itu terlepas keluar. Kata Utsman, sungguh yang begitu ngejar-ngejar domba urusan budak kami. Jadi kalau dia begitu kita suruh aja budak. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh aku akan ditanya tentang apa yang aku lakukan. Itu tugasku, amanahku. Kenapa aku suruh orang sementara aku lihat? Itu orang yang beramal soleh begitu. Gak nunggu, gak kebanyakan debat. Dia lari siang-siang. Utsman sampai ibaratnya terus dada, sungguh kau akan menyulitkan khalifah setelah. Ternyata setelahnya Utsman yang akhlaknya juga begitu. Ya, terakhir kita tutup dengan permisalan. Ributlah orang depan masjid. Kenapa? Ada orang anak kecil buang air kecil, buang air besarnya belepetan ada di teras masjid. Sang ibu langsung situ terus langsung jalan. Orang komentar ya, oh itu berantakan banget. Tahu tuh ibu, orang begitu akhlaknya nggak ada, ribut akhirnya. Lewat tukang sampah atau melihat orang pada ribut debat, dia lewat diambil kain pel selesai. Yang debat menggerak habis. Enggak usah banyak teori, enggak banyak debat, enggak usah banyak propaganda, beraksi, beramal, berikan yang terbaik, kasih contoh buat umat, kasih teladan, itu yang terbaik. Semoga dosa kita Allah ampuni. Orang-orang pilihan, ilal kabar, wa amanah, wa amil salihah. Hadirin sekalian, itu yang saya sampaikan. Kalau syukur matahari, sabar bulannya. Kalau iman di sanubari, surga balasannya. Kalau hidup itu perahu, mati dermaganya. Kalau Allah yang kita tuju, selalu kita bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tanya jawab, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak ada saya yang nanya. Bila ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa tutup doa. Yes. Kalau nggak ada yang nanya sebelum ditutup, saya yang nanya. Pak, semoga pertanyaannya bisa
mengukur diri kita masing-masing, bukan mengukur orang. Sebutkan ayat paling pendek dalam Al-Quran. Ayat paling pendek dalam Al-Quran. Yang belakang barangkali. Qaf itu belum satu ayat. Satu ayatnya panjang. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya kan? Qaf panjang. Apa ya? Shad wal Qur'anil Zikr. Jadi panjang. Yang pendek. Ya, ayat paling pendek. Iqra panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pendek. Ya. Gak bisa. Bisa nggak? R nih. Bisa nggak? Nun. Pendek kan? Nun. Pendek kan? Wal qalami wa ma yasturun. Panjang. Yang pendek apa? Toha. Toha yang pendek. Cara tuh. Tadi ada jongkok ya. Apalin sholat qafnya. Karena qaf di sisi Rasul termasuk ayatul mufassal. Ayatul mufassal surat-surat pendek disunahkan untuk dihafalin. Surat pendek itu mulai surat qaf. Ya surat qaf itu pendek. Kira pendek atau ina. Enggak apa-apa sih, kita enggak ada ya. Sebutkan ayat terpanjang. Ayo. Yang terpanjang? Enggak bisa? Berani? Al-Baqarah. Oke. Ayat berapa? Yang punya Quran buka. Bebas dari ayat terpanjang. Yang punya cek ayat terpanjang. Panjangnya 1 halaman. Ayo, Al-Qurannya dibaca. Ayo, 245 pendek. Ayo, 285 pendek. 285 yang mana, Bu? Ya. 2 ayat terakhir itu ayat yang 285. Yang paling panjang 208 2 tentang apa? Utang piutang, akuntansi, percatatan ekonomi. Jadi sebelum kalian mau akuntansi, Islam boleh nyuruh Iza tayatum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran. Ternyata zaman berapa abad yang lalu Islam boleh bicara soal pencatatan, akuntansi, utang piutang dan lain sebagainya. Islam. Dan kita masih ragu kebenarannya. Masya Allah. Ya itu saja. Itu pertanyaan buat saya. Tadi kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru min baghi jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
المجاهدون في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في روهينيا في باكستان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk para jamaah, insyaallah di minggu pertama di bulan April insyaallah akan diisi oleh Kiai Haji Ahmad. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan bisa mengajak saudara-saudara kita untuk bisa hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora, ini sistemnya playnya dimatiin. Udah kan ya? Ini mati playnya kan? Playnya